Ketahuilah jamaah rahmatullah, setiap harinya manusia berjalan kepada sebuah kepastian yang tidak akan mungkin seorang hamba bisa lari darinya. Kepastian itu jamaah rahmatullah adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh manusia. Tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin menemui hal tersebut. Namun mau tidak mau, ridho atau tidak, cepat atau lambat, kita akan berjumpa dengan kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya bisa diistiqomahkan, senantiasa berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun di luar sana jangan dirahmatullah, gelombang fitnah dan ujian semakin membesar. Ini menunjukkan bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang beriman itu akan pasti adanya. Di mana jangan dirahmatullah, tidaklah seseorang itu berjalan di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali keadaannya mereka seperti menggenggam bara api yang sangat panas. Dia adalah merupakan ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Namun ketika kita melepaskan bara api tersebut, melepaskan sunnah Nabi SAW, maka di situ adalah merupakan kehancuran dan kebinasaan umat manusia. Maka terkait pelaporan apa yang dihadapi oleh Ustaz Khalid Basalamah Jaman rahmatullah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit polemik yang beredar di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan pelaporan beliau. Di sini disebutkan Jaman rahmatullah di berita 1detik.com bahwasanya Persatuan Pedalangan Indonesia atau Pepadi akan tetap melanjutkan proses pelaporan terhadap Ustaz Khalid Basalamah. Walaupun sebenarnya Jaman rahmatullah, Ustaz Khalid Basalamah telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf. Dan kalau kita melihat klarifikasi dan permintaan maaf Ustaz Khalid Basalamah terhadap apa yang beliau sampaikan, ini sudah sangat jelas. Namun Pepadi sekali lagi tidak melihat bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah melalui channel YouTube beliau KHB untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf kepada Pepadi atau siapapun di antara orang atau pihak yang tersinggung dengan dakwah beliau, dengan statement beliau, dengan jawaban beliau terhadap sebuah pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, maka mereka melihat ini bukan sebuah klarifikasi dan meminta maaf. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam kasus seperti ini, seorang muslim ketika mereka berdakwah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, zaman rahmatullah, adalah sudah menjadi kewajiban para ulama atau para ustaz atau para dai atau para tokoh agama, dan begitu pula dengan mubalik, untuk menyampaikan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala betapapun besarnya perintah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Tetaplah engkau Muhammad mengerjakan, menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala titahkan, perintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya Muhammad, kami akan mencukupkan, menjagamu dari olokan-olokan orang-orang yang menentang dakwamu. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yaitu olokan-olokan, hinaan, cacian, makian dari orang-orang yang menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh mereka akan mengetahui akibat dari apa yang mereka lakukan terhadap Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga jamaah rahmatullah, tidak ada satupun dakwah ini kita mengajak manusia kepada tauhid, melainkan di sana akan ada manusia, sekelompok manusia yang akan menentang dakwah kita. Mau tidak mau jamaah rahmatullah, hal itu adalah merupakan sebuah kepastian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita mencintai sunnah, menyenangi sunnah, kita melihat sunnah ini adalah merupakan di antara jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan, bahkan dia adalah merupakan satu-satunya jalan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Namun di sana tetap akan ada manusia yang akan membenci sunnah.
tetap di sana akan ada manusia yang mengejek sunnah, tetap di sana akan ada manusia yang menyudutkan sunnah. Sehingga mau tidak mau jamaah rahmatullah, seorang dai itu orang yang telah mengetahui hak untuk menyampaikan hak, tentunya dengan bijak, tentunya dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bil hikmah, mau'izatin hasan dan seterusnya. Namun ketentuan untuk mendakwakan tauhid adalah harga mati. Kalau di sana mungkin ada orang yang menentang tauhid, dakwah tauhid, mereka mengatakan orang yang mendakwakan tauhid ini radikal, pintu gerbangnya teroris. Tapi mau tidak mau jamaah rahmatullah, dakwah tauhid ini harus disampaikan. Dan lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika beliau berdakwah di kota Mekah, beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi alaihi salatu wassalam menerima penerimaan dari kafir Quraisy itu? Penerimaan yang baik, penerimaan yang sopan, penerimaan yang santun? Jawabannya tidak, jamaah rahmatullah. Kita melihat di kitab-kitab sejarah yang ditorehkan oleh para ulama kita, bagaimana Nabi SAW mendakwakan tauhid, mengajak manusia hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada pertentangan dari kafir Quraisy. Di sana ada pemboikotan dari kafir Quraisy. Di sana ada perlawanan, bahkan tidak sedikit sahabat Nabi SAW itu diganggu, dihujat, bahkan mereka dibunuh. Maka lihat jamaah rahmatullah, ini adalah merupakan sebuah konsekuensi orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah Nabi SAW, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya itu harus dicaci, harus dimaki, harus dihina. Dan dai tidak boleh baper. Apapun keadaannya jamaah rahmatullah, tetap kita mendakwakan tauhid dan sunnah Nabi SAW. Dan apabila seseorang ingin terlepas dari ejekan, cacian, makian, hinaan, perlawanan dari manusia, maka tidak usah dia berdakwah. Karena ini adalah merupakan sunnatullah yang berjalan di tengah-tengah umat manusia. Tidak ada pun dakwah tauhid, dakwah sunnah yang kita dakwakan kecuali di sana ada yang menentangnya. Tidak bisa tidak, jamaah rahmatullah. Dan ini sudah berlalu generasi dari generasi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisahkan banyak kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang dihadapi oleh manusia terhadap pertentangan dakwah sunnah, dakwah tauhid yang digemban oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah, kalau mungkin dilaporkan dan kasus ini bergulir dan sampai kepada diperadilankan, maka jawabannya jelas. Apa yang beliau sampaikan, Ustaz Khalid sampaikan hafizallahu ta'ala anhu, adalah sesuai dengan kapasitas ilmu yang beliau miliki berkaitan dengan hukum wayang. Jadi apa yang beliau ilmui, apa yang beliau ketahui tentang wayang tersebut adalah merupakan diantara hasil daripada mungkin apa yang beliau sampai kepada beliau tentang wayang tersebut. Sehingga jamaah rahmatullah, kalau setiap jawaban itu dilaporkan, dikasuskan, maka ribet. Tentunya ini akan bermasalah di kemudian hari. Taruhlah misalnya jamaah rahmatullah, ada seorang penanya berkata, apa hukumnya rokok Ustaz? Maka Ustaz yang mengetahui bahwasanya rokok ini bermasalah, dalam segi kesehatan dia bermasalah, bisa menimbulkan mudarat. Kemudian kita jawab hukum rokok itu hukumnya haram. Kemudian perusahaan rokok, orang yang merokok melaporkan, apa jadinya jamaah rahmatullah? Kacau. Maka manusia akan berjalan dengan keadaan yang seperti ini, dengan merusak. Padahal kita tahu kerusakannya. Orang yang merokok itu, maka dia bisa menyebabkan kanker paru-paru, impoten, dan bisa akan merusak orang-orang yang juga tidak merokok tapi berada di sekitar orang yang merokok. Begitu pula dengan perdukunan. Ada orang yang bertanya tentang hukum dukun, Ustaz. Kan ini ada sekarang persatuan perdukunan. Ketika ada orang bertanya, ya Ustaz, apa hukumnya perdukunan, ilmu dukun, ilmu sihir dan santet? Kemudian kita jawab bahwasanya ilmu perdukunan itu hukumnya haram, sebagaimana dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW. Kemudian ada di antara tukang dukung ini, kemudian mereka tidak merasa senang dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan kepada mad'u, kepada kaum muslimin. Kemudian mereka melaporkan apa yang kita jawabkan. Kan ribet jamaah rahmatullah.
Begitu pula dengan khamar. Apakah perusahaan khamar ini dan orang yang minum khamar akan melaporkan ustaz? Begitu pula dengan para pelacur, orang-orang yang wanita-wanita yang menjejahkan tubuhnya untuk menghasilkan keuntungan. Begitu pula dengan hukum riba. Ketika kita menyampaikan hukum yang berkaitan dengan amalan-amalan tersebut, maksiat-maksiat tersebut, apakah juga harus dilaporkan? Maka ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan perkara yang sangat ironi dan tidak masuk di akal. Jadi bagaimana mungkin kita kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita sampaikan berkaitan dengan wayang tersebut, ya notabene-nya kita juga pahami bahwasanya ini bukan murni daripada budaya orang Indonesia, tapi itu adalah merupakan adopsi dari budaya orang-orang Hindu India pada saat itu. Yang kemudian kita menjelaskan bahaya efeknya bermain wayang yang menurut kami yakini, ilmu kami apakah harus ditangkap, apakah harus dilaporkan, apa yang kami yakini. Kan tentunya tidak, jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tentunya melanggar HAM, hak asasi manusia, melanggar kemudian undang-undang pasal 29 ayat 1 dan 2 berkaitan dengan keyakinan. Sama halnya jamaah rahmatullah, ketika kita mungkin ditanya apa hukum Natal, ya Ustaz, apa hukumnya mengucapkan Natal bagi kaum muslimin? Maka kita katakan hukumnya haram. Maka teman-teman kita juga di Nasara tidak kemudian merasa sakit hati dengan pernyataan tersebut, karena memang keyakinan kita, ya keimanan kita yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena bisa pelakunya terjatuh dalam kesyirikan, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita ingin fair menyampaikan hal tersebut, maka kami juga yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang berjalan di atas manhaj salafiyun, bermanhaj salaf, orang-orang terdahulu, akidah terdahulu, cara beragama orang terdahulu, juga seharusnya merasa risih dan merasa keberatan dengan banyaknya fitnah yang terjadi. Jadi bukan segelintir orang saja yang merasa tersakiti dengan pernyataan-pernyataan mungkin dari kaum muslimin, tapi kita juga kaum muslimin banyak merasakan pernyataan-pernyataan atau sikap yang membuat kita sakit hati. Ya seperti zaman rahmatullah, segelintir manusia mengatakan orang yang jenggotan itu, orang yang celana cingkrang, orang yang istrinya cadaran itu adalah merupakan gembong teroris, pintu masuk teroris, salafi wahabi pintu masuk terorisme. Seharusnya juga kita ini merasa tersudutkan, merasa difitnah, merasa dihinakan dengan agama ajaran Islam yang murni dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi toh kami tidak melaporkan hal tersebut. Kami bersabar dengan tuduhan-tuduhan keji dari segelintir manusia, orang-orang munafik yang bernama Islam, berwajah Islam, bertampan Islam, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Kami bersabar dengan tuduhan radikalisme, terorisme. Kami bersabar dengan salafi, wahabi, wahaboy dan sebagainya. Tidak melaporkan jamaah rahmatullah. Kita bersabar di atas agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah wahai Muhammad dengan orang-orang yang mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita saling melaporkan jamaah rahmatullah, misalnya begini, wayang pepadi melaporkan Ustaz Khalid Basalamah. Kemudian ada juga di antara mungkin orang-orang yang mencintai Ustaz Khalid Basalamah melaporkan juga pepadi dengan tuduhan pencemaran nama baik, dengan menuduh hal-hal yang tidak berkaitan dengan Ustaz Khalid Basalamah, kan ribet. Jadi tidak ada berhentinya jamaah rahmatullah kalau kasus seperti ini ingin diproses secara hukum. Maka tentunya di sana akan adanya kekacauan dan urusan negara ini masih banyak jamaah rahmatullah dibandingkan harus saling melapor. Kemudian kita titik beratnya adalah apa yang beliau sampaikan hal tersebut adalah untuk jamaah pengajian beliau yang ada pada saat itu. Jadi bukan untuk dikonsumsi publik. Jadi beliau sampaikan pada saat itu adalah karena ada yang bertanya di antara mad'u beliau, mustami' beliau yang duduk di majelis beliau yang bertanya berkaitan dengan hukum wayang. Dan beliau menyampaikan, memberi jawaban sesuai dengan kapasitas ilmu yang beliau miliki tentang wayang tersebut. Maka apakah tidak boleh menyampaikan hal tersebut
menyampaikan ketika ada penanya tentang hukumnya rokok, tentang hukumnya zina, tentang hukumnya berjudi, tentang hukumnya minum khamar, tentang hukumnya rokok, maka kemudian kita mengatakan tidak usah dijawab, nanti bahaya, ada proses. Ini kan berbahaya zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum muslimin ingin mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, secara hukum zaman dari Allah, ya, di masjid apabila kita menyampaikan dakwah-dakwah yang berkaitan dengan tauhid, maka tentunya kita akan menyinggung agama-agama yang lainnya. Tapi apa yang kita sampaikan itu hanya lingkup bagi kaum muslimin sendiri. Ya. Dan memang kalau dakwah tersebut sampai kemudian ya di media sosial kemudian didengarkan dengan agama-agama yang lainnya dan mereka merasa tersinggung, toh juga mereka tidak ada yang saling melaporkan. Karena kita yakin juga mereka juga saling menguatkan keimanan mereka dengan pandangan-pandangan agama Islam terhadap mad'u mereka atau agama-agama yang lain terhadap mad'u mereka. Dan tidak mengapa zaman Allah Subhanahu wa taala selama lingkup pembahasan tersebut masih berada di tengah-tengah umat mereka. Ini menjadi penting zaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali mungkin kita sampaikan di depan pepadi orang yang melakukan wayangan tersebut, kita sampaikan tentang hukumnya seperti ini, harusnya seperti itu dan sebagainya. Ya, wajar mereka tersinggung, wajar mereka marah. Namun ya, apa yang beliau Ustaz Khalid Basalamah hafizallahu taala anhu wa ra'a sampaikan itu dalam lingkup mad'u beliau, majelis ta'lim beliau khusus di tempat itu. Dan qadar ma syaa wa fa'al, video tersebut kemudian terekspos sampai di media sosial. Dan itu sudah lama zaman rahmatullah, bukan sesuatu yang baru. Dan kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Baik. Yang terakhir zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi seperti ini, ya kita saling menguatkan. Ya tidak usah saling menyalahkan. Terus mengumandangkan hak zaman rahmatullah. Toh kalau ada yang tidak senang dengan dakwah ini, maka ini adalah merupakan sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mendoakan Ustaz Khalid Basalamah, ya semoga apa yang beliau hadapi, proses hukum, ya proses pelaporan, masa pelaporan yang beliau hadapi itu segera berakhir, ya segera didamaikan zaman rahmatullah. Dan tentunya kita harapkan ini mediasi, yang dimediasi oleh aparat kepolisian. Dan toh Ustaz Khalid Basalamah sudah klarifikasi, sudah meminta maaf, dan tidak ada sedikit pun niat Ustaz Khalid Basalamah ini harus menjadi catatan untuk menyinggung pihak-pihak tertentu berkaitan dengan pewayangan tersebut. Dan itu adalah merupakan keyakinan beliau dan sama dengan keyakinan kita mungkin semua yang berkaitan dengan wayang. Dan tentunya zaman rahmatullah, setiap orang berjalan sebagaimana mestinya, dan apa yang beliau sampaikan itu kepada mad'unya, kepada orang-orang yang duduk dengannya, orang-orang yang bermajelis ilmu dengannya, tidak disampaikan kepada mereka yang menjalankan pewayangan tersebut. Silakan, ya, karena setiap orang itu diberikan kebebasan di negara ini untuk menjalankan apa yang mereka yakini, ya sesuai dengan lingkup koridor yang mereka berada di tengah-tengah mereka tersebut, masyarakat yang berada di tengah-tengah mereka tersebut. Sehingga zaman dalam Allah Subhanahu wa taala kita doakan Ustaz Khalid Basalamah dan kita saling menguatkan, tidak usah saling menyalahkan siapa yang salah, siapa yang keliru dan sebagainya. Atau kalau mungkin diproses maka kita jalani saja, ya. Apapun resiko dari dakwah ini, tetap kita bersemangat mendakwakan tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Tetap kita berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dan bersabar. Karena ini adalah merupakan konsekuensi ketika kita mendakwakan tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka di sana pasti ada ujian zaman rahmatullah. Di sana ada tekanan, di sana ada cacian, di sana ada makian. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penolong. Dan setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin ada ganjaran pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dari makar-makar orang-orang munafik, makar-makar orang-orang kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan negeri kaum muslimin dari dalam, dari hadirnya orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin terhadap agama ini dan terhadap negara kita yang tercinta ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.